Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Selika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang pelecehan seksual yang dialami oleh Widi Fieratel yang diumbar di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Pelecehan seksualnya tuh kapan aja dan apa aja yang terjadi, kita langsung simak beritanya. Ini podcastnya Om Ded ya. Sekarang banyak iklannya, Tokopedia. Dulu kagak ada iklannya. Ini gue nggak tahu apa maksudnya YouTuber ini pakai ngedit suaranya segala lebay. Ini kan gue ngambil dari video orang. Widi Fiera nangis di podcast Deddy Corbuzier. Respons cinta Laura disorot, baik banget. Respons cinta Laura pada saat Widi Fiera menangis di podcast Deddy Corbuzier ramai menuai sorotan publik. Widi Fiera yang Ini Widi Fiera mau bawa pergian nih kayaknya ya, ke luar negeri mungkin. Kopernya cuy, ngejreng amat, warna-warni gitu kayak koper anak TK. traumatis teringat pengalaman pahitnya dilecehkan secara seksual dengan segera langsung dipeluk oleh Cinta Laura. Take your time. We can stop, kata Cinta Laura menenang. Tapi yang jadi trending itu tuh si Cinta Lauranya, karena di podcast itu kan mereka berdua. Terus si Cintanya nenangin si Widi, pasti nangis karena Widi sedih teringat kembali pelecehan seksual yang dulu. Dan tangis Widi Fiera. Di sisi lain, suami Sabrina Khairunisa mengaku merasa bersalah telah mengungkit-ungkit pengalaman pahit vokalis grup musik Fiera tersebut. I'm sorry, balas Deddy Corbuzier ditilik dari YouTube Deddy Corbuzier pada Kamis, 23 Juni 2022. Lantaran tangis Widi Fiera semakin pecah, Cinta Laura bahkan meminta ayahanda Aska Corbuzier tersebut untuk menghentikan proses rekaman. Can I be honest? Ini kalau kita berhenti dulu gak apa-apa, sambungnya. Jadi si Widi itu tuh cerita di podcastnya ini tentang pelecehan seksual yang pernah dialami. Jadi ada 2 kali, yang satu tuh tentang penculikan. Jadi dia tuh lagi abis balik main basket sama teman-temannya, Widinya itu sendirian, jalan kaki, terus tiba-tiba ada 3 orang cowok naik mobil. Mereka semua dalam keadaan mabok minuman keras, bukan mabuk janda ya. Terus mereka tuh langsung menarik Widi ke dalam mobil secara paksa. Terus kayaknya sih mau diperkosa gitu, rame-rame gitu, digengbeng. Kacau banget emang itu. Tapi waktu itu Widinya langsung telepon mantannya yang waktu itu masih jadi pacarnya, minta bantuan. Terus Widi kayak berontak gitu, terus dia bilang ke penculiknya, gue tuh Widi Fieratel, lo berani sama gue gitu. Terus akhirnya mereka sadar itu Widi karena mereka tahu Widi itu ada tatonya, terus ditunjukin sama Widi tatonya di mana gitu, terus dilepasin akhirnya. Jadi nggak jadi itu, batal diapa-apain. Tapi itu udah parah banget soalnya udah sampai dibawa ke mobil, udah diculik gitu, udah jalan beberapa ratus meter gitu. Ya kebayang sih ya ngerinya kayak apa kalau perempuan jadi korban kayak gitu. Terus yang kedua kali tuh di tahun 2021 dia tuh lagi di lapangan tembak, karena dia kan suka nembak ya pakai senjata yang laras panjang itu. Nah terus di situ tuh dia katanya ribut sama ibu-ibu. Terus ada staff seorang oknum TNI, diduga oknum TNI katanya, yang ngebelain ibu itu, terus marah-marah sama Widi supaya stop, jangan lagi ribut maksudnya. Tapi sambil nyentuh bagian tubuhnya Widi, tapi nggak dikasih tahu ya bagian mananya, sama ngedorong Widi itu sampai jatuh, terus maki-maki Widi gitu.
Itu pelecehan seksual yang kedua. Tapi di sini gue kan nonton sih si podcastnya ini, soalnya lama 1 jam cuy, males gue cuman baca artikel gitu doang. Yang gue tahu itu pelecehan seksual yang terjadi pada Widi. Usai tangis Widi Viera terhenti, Cinta Laura mengutarakan ekspresi sakit hati. Ini seksi cuy cintanya Lauranya. Tapi dadanya nggak begitu besar sih kalau Cinta mah. Kalau yang artis lain kan yang kayak Maria Vania kan dia operasi ya. Operasi gedein payudara kayak sama kayak Dinar Candy gitu. Nikita Mirzani itu kan gede-gede itu dadanya. Ya Iwal korban pelecehan seksual. Ini yang bikin aku sangat sakit hati dan marah. Di negara kita korban pelecehan saking takutnya untuk speak up, mereka yang minta maaf, ucapnya. Perihal itu, sejumlah netizen mengaku tersentuh dengan sikap hangat Cinta Laura kepada Widi Viera. Jadi tuh si Widi tuh tidak kuasa menantangin karena ingat kejadian yang dulu-dulu. Cintanya baik banget tenangin gitu. Biasanya si Cinta tuh kalau diwawancara tuh gak enak ya, songong gitu anaknya, kayak selalu bangga-banggain achievement yang selama ini dia dapatkan, jadi kurang enak ya ngedenger dia tuh kalau diwawancara. Tapi pas kali ini sih dia solid, kayak setiap kawan merasakan susahnya gitu jadi perempuan, terus kalau mendapat pelecehan seksual harus gimana. Cinta Laura responsnya baik banget. Ini ada komentar netizen suka banget ya Cinta Laura yang sekarang lebih bold, lebih berani maksudnya, makin smart, makin bersinar. Emang smart kalau si Cinta tuh, kan dia dual degree di Amerika. Dia menyikapi semua bulian yang dia dapat zaman dulu in a positive way. Good job. Ini kayaknya dulu Cinta gak pernah dibully deh. Ya pernah sih beberapa kali, tapi sama netizen, bukan sama teman atau sama cowok gitu setahu gue. Tulis seorang netizen. Yang gue tahu Cinta tuh pernah dulu ada mantannya orang Amerika gitu, terus pas udah putus cowoknya tuh nyebarin foto-foto seksinya Cinta gitu, tapi udah gitu bentar doang sih, masalahnya nggak diperpanjang. Next time datengin narasumber yang bisa bahas tentang kurangnya peran ayah dalam parenting dan Om Ded. Kok ini nggak nyambung sih komennya, ini orang masukin komen yang nggak bener banget. Bukan tentang pelecehan seksual, malah apaan nih, minta narasumber yang tentang parenting. Cinta Laura definisi sempurna, kata netizen lain. Cinta bikin meleyot, ujar netizen lainnya. Terus dia tuh ngebacain ke satu artikel gitu, gue tahu artikel juga gue baca soalnya, yang si TTV ini, di TV ini. Tapi dia komennya gak nyambung sama yang dibacain dong, aneh. Ini masih nyambung nih, kata gadis Tumai. Belum jauh untuk kita semua yang pernah ngalamin yang Kak Widi alamin. Kalian keren, kalian kuat bertahan sampai saat ini. Terima kasih Kak Widi udah berani speak up akan hal ini. I feel you. Walaupun aku masih stuck di masa lalu itu dan tenggelam di sana, tapi aku bangga dengan kamu Kak Widi. Nah ini kan bagus ya, masih nyambung. Yang tadi nggak nyambung anjir. Cinta bikin meleyot, ujar netizen lainnya. Gitu. Terus kalau gue sih setuju ya, kalau misalkan jadi korban pelecehan seksual tuh seharusnya kita speak up, jangan malu, jangan merasa bersalah, jangan minder, tapi harus speak up, harus bilang ke orang yang tepat, misalnya bilang ke orang tua atau ke guru atau RT RW, kepala sekolah, atau ke kakak lo atau sahabat lo, siapa aja gitu, pokoknya seorang yang bisa ajak cerita atau authorities, seseorang yang posisinya tuh bisa nolong lo, bisa apa sih yang lebih tinggi daripada lo, kayak di sekolah misalnya guru, atau kepala sekolah, ke rumah bisa kakak lo atau ibu lo, bapak lo gitu. Nah lo tuh harus speak up, maksudnya apa? Supaya orang yang melecehkan lo tuh bisa dapat ganjaran yang setimpal, supaya dia nggak kayak gitu lagi sama orang lain. Kalau didiemin ntar korbannya bisa jadi tambah banyak, dan lu nya juga akan terkena masalah secara
psikologis. Maksudnya lo mungkin akan trauma sama cowok, atau lo akan berpikir semua cowok sama aja brengsek, padahal mungkin nggak semuanya gitu. Banyak cowok lain di luar sana, dan kalau dibiarin bisa jadi trauma, maksudnya gitu. Jadi mungkin kalau ada masalah psikologis bisa ke psikiater, konsultasi soal ini supaya healing gitu, supaya heal kondisi trauma lo yang sekarang gitu. Menurut gue sih. Oke, sekian untuk itu. Pak, ini makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.